Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Sofyan. Guru kita semua Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Kaf hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Kata Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, an asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bersilaturahim dengan kerabatku sendiri. Kita sedang berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bersama dengan orang yang mulia karena mengalir darah Nabi Muhammad SAW dalam tubuhnya. Kami, keluarga kami diajarkan tidak boleh nanti, sebelum saya sekolah, waktu masih kecil, nanti kamu kalau ketemu dengan Sayyid itu apa mak? Sayyid itu manusia sama seperti kita, tapi dia keturunan Rasulullah SAW. Jangan jalan di depannya. Itu pesan. Ibu saya tidak ustazah, tapi beliau diajarkan dari kakek-kakek kami menghormati para sadah. Hari ini saya disusun dalam susunan bicara lebih dulu. Saya ingat, oh ini pesan ibu saya nggak boleh. Nah, maka mohon izin kepada Sayyidi Al-Habib, mudah-mudahan tidak termasuk dalam orang yang tidak beradab kepada zuriat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta para hadis. Adab, Ustaz. Justru ini adab yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberi adab. Amin. Amin. Adab yang paling pertama dilihat oleh Allah adalah adab. Rasulullah dipuji oleh Allah dengan adabnya, dengan akhlaknya. Mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa semuanya, berakhlak mulia insya Allah. Ya Rabb. Izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan. Ibadah banyak zikir, banyak puasa, banyak sholat supaya dapat harta. Atau harta yang banyak itu dipakai untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falya'budu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah beribadah. Terus kalau banyak ibadah, Allah balas 2. Begitu selalunya Allah. Kamu buat 1, dapat 2. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lapar diisi dengan makanan, materi. Jadi kalau kamu banyak ibadah, maka insya Allah materi akan datang. Tapi ada satu yang non materi, takut, cemas, galau, gelisah, maka amanahum min khauf, takutmu akan hilang. Satu yang kamu lakukan, maka benda materi dapat, yang non materi pun dapat insya Allah. Jadi kalau ada orang khawatir, nanti kalau anak saya sekolah agama cuman baca Quran, ngapal Quran, jadi imam, jadi ustadz, makan apa? Saya ini kurus bukan karena nggak makan. Jadi kalau ada orang tua yang khawatir anaknya banyak ibadah nanti makan apa, itu dikhawatirkan mungkin lambungnya dekat dengan otaknya. Jangan tersinggung, mohon maaf. Jadi silakan banyak ibadah, Allah yang akan menurunkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallah rizquha, melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak berkaki, tidak berkulit, tidak bermata, tidak bertelinga, tidak bertangan, enggak usah dipikir, cacing dalam tanah, tapi dia tetap bisa hidup. Allah memberikan dia kehidupan dan diberikan kelebihan yang tidak diberikan makhluk lain. Apa dia? Diteliti oleh Al-Jahiz, cacing memang nggak punya kulit, nggak punya kaki, tapi hidungnya sangat tajam. Jarak penciumannya 1 kilometer, lebih tajam daripada anjing herder. Kalau memang cacing itu lebih tajam hidungnya, kenapa nggak dipakai polisi untuk pakai narkoba? Karena dia nggak punya kaki, nggak bisa ngejar pengedar narkoba.
Tapi Allah berikan kelebihan. Maka orang yang suka menyiksa cacing, hati-hati saat jenazahmu sudah sebulan. Ini brownies sudah siap kan? Brownies. Yang mancing jangan khawatir, tetap mancing. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu agama yang menganjurkan kita untuk susah, tinggalkan harta. Dulu bapak kan bisnismen, iya. Sekarang setelah tobat, setelah hijrah kok saya udah tinggalkan dunia ini Pak Ustadz. Ruku-ruku saya tinggalkan semua. Saya mau di masjid aja nunggu malaikat maut datang. Ini bukan ajaran Islam. Bagaimana kita diajarkan selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bukannya menghilangkan pasar, malah membuat satu pasar untuk menandingi pasar ribanya orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar. Maka ada pasar Islam yang besar mengalahkan pasar Yahudi. Masya Allah, tabarakallah, para ulama yang datang dari Hadramaut, dari Arab, dari Jazirah Arabiah ke tempat kita belajar dari sejak SD, dibawa oleh para pedagang. Ini mesti diluruskan, dibawa oleh para ulama, tapi juga berdagang. Karena kalau dibawa oleh para pedagang, seakan-akan nenek moyang kita jahil, nggak ngerti agama. Mereka mengerti agama, tapi juga mereka bisnismen. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita was-saif. Syita musim dingin mereka turun ke Yaman. Was-saif musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Jadi perdagangan orang Quraisy itu kalau kita hitung sekarang, Yaman, Saudi Arabia, negeri Syam 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mereka berdagang di 6 negara. Mereka ini pedagang ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi itu jual duku antar kecamatan. Nabi bisnismen, pedagang 6 negara. Makanya jangan heran ketika beliau menikah dengan Khadijah, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta ditambah beberapa auqiyah. 20 ekor onta itu kalau satu onta kali 50 juta kali 20 ekor 1 miliar, ditambah beberapa auqiyah menjadi 2 miliar. Mudah-mudahan ini tidak didengar calon mertua adik-adik sekalian. Kan ini merusak harga mahar. Jadi jangan bayangkan Nabi itu miskin, susah, melarat. Nabi itu kaya tapi hidupnya bersahaja. Dia tidak miskin fakir. Apa kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum? Ketika perang Badar, Nabi memperoleh harta rampasan perang, la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin, 50.000 keping uang dinar. 1 dinar itu logam emas, beratnya 4,25 gram. Kalau sekarang sekitar 4.250.000, tapi karena kita udah kenal lama 4 juta aja lah. 4 juta kali 50.000 keping sama dengan 200 miliar. Nabi dapat jatah berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul, 1/5. Khumus, 1/5 jatah Nabi SAW. Tapi dia hidup bersahaja. Jadi kalau ada hari ini orang Islam mengatakan meninggalkan harta, berarti nanti bisnis ini diambil oleh orang yang tidak Islam. Maka umat Islam dilemahkan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Fakir, fakir jadi kafir. Siapa yang menjual agamanya dengan mie instan, baju bekas? Itu orang-orang yang tidak punya harta. Saya yakin dan percaya adik-adik nanti akan menjadi orang-orang yang kaya, bisnismen, penguasa, menolong agama ini insya Allah.